Bilal ini street smart, Iya. pintar berstrategi, tapi kebetulan dia salah mengambil langkah di mana akhirnya dia dijatuhkan di situasi yang dia harus mempertaruhkan nyawanya. Nah, yang punya masalah, kita sekeluarga punya masalah. Iya. Disitulah hebatnya Mbah. Berantem terus memang. Berantem terus. Hai Cosmin Five, bertemu lagi bersama gua Tommy di Cicat. Sekarang bersama dengan Livi dan juga Derby Romero. Halo. Oke. Dan di depan kita sudah ada tumpukan kayu. Ini ngomong-ngomong kalian ada tulisan ikatan darah ini. Yes. Apa ini? Ini gaya aja. Oke. Ini film dong, film action. Bukan karena Ceritanya. ternyata kalian selama ini mengetahui setelah sekian tahun ternyata saudara, abang ketemu gede, kakak ketemu gede gitu kan. Abang ketemu gede. Nah, itu benar tuh. Biasanya kalau abang ketemu gede tuh apa sih yang dilakukan sampai akhirnya punya title abang ketemu gede? Menempuh Menempuh kesulitan bersama. Kesulitan bersama. Kalau Livi ada jawaban lain? Aku Baru bangun ya? Nah, kalau ini mereka ada ikatan darah karena kita bertiga kita dipersatukan oleh kayu, kita akan menjadi ikatan kayu. Ikatan kayu. Ih, keren. Rulesnya adalah kita setiap kali mau ngobrol atau bertanya ataupun menjawab harus memindahkan salah satu batang yang ada di antara paragraf kedua atau barisan kedua ke bawah pindah ke atas sampai susunannya 3 gitu. Pokoknya harus di sini kan, dari sini ke bawah. Boleh yang dari sebelah sini ditarik untuk ditaruh ke atas. Yang sini kan nggak boleh pokoknya. Dua teratas Iya, yang Oh, boleh benar. dibuka. dua atas nggak boleh. Oke. Jadi yang sini set gitu. Oke? Oke. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Nanti kalian semua menjawab ya. Oke. Oke, kita mulai pertanyaan kepada Derby, salah seorang yang menjadi idola rata-rata. Karena dulu pernah menonton Derby di Petualangan Sherina dan setelah itu melebarkan sayap di dunia musik. Lebih nyaman dunia musik atau dunia peran? Gue ngambil dulu apa jawab dulu? Sambil aja, Bo. Sambil ngejawab. Sambil boleh. Oh, itu tantangannya ya. Boleh. Oh, langsung paling susah ini. Gue jujur lebih nyaman di seni peran. Seni peran ya. Livi ini kan juga sering beberapa kali terlihat dalam film-filmnya itu beradu peran sambil menggerakkan tangan, kaki kepada tubuh orang lain dan terkadang juga melakukan gerakan-gerakan untuk mempertahankan tubuh sendiri. Oke. Yang dari dulu kecil udah suka bela diri atau gimana? Bawaannya aja gitu emang. Enggak sih, sebetulnya aku belajar bela diri itu justru pas udah gede. Kalau kecil memang mungkin beda nih ya. Kayaknya memang waktu kecil aktif aja sih. Aktif tuh maksudnya ikut paskibra. Enggak, main Nggak bisa sana diem sini ya, aja nggak bisa diem. Ini aku nggak boleh ganti kalau udah pegang. Oh, harus tetap di tempat yang sama. Duh, salah nih. Bangun langsung kan lo? Iya nih. Gue langsung kayak Ah. salah deh gue. Iya. Tapi gue nggak boleh dua tangan. Nggak boleh, Nggak harus boleh. tangan. Oh iya. Iya, harus peraturannya. Lah, itu Nggak justru. boleh dibantu. Enggak, ini pertanyaan terlalu susah nih. Kan tadi pertanyaannya sudah terjawab. Kan udah terjawab, lu gimana? Terjawab, tinggal yang ininya. Makanya karena gue ngejawab, gue jadi nggak bisa Oh. ngomong. Seneng banget nih gue kalau jatuh nih. Tangan lain tidak boleh memegang kayu yang lain. Hukuman tadi apa kalau jatuh? Peraturannya adalah membayar pajak semua orang yang ada di kantor ini. Wah kacau. Mending gue keluar dari sini. Jangan. Ya, sedikit lagi. Bisa tuh. Mantap. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nggak jadi bayar pajak. Bagian maksudnya tolong dielaborasi nanti Salah maksudnya ditonton tuh, sama salah orang Maksud pajak saya, ya kan. tadi kan kalau salah, ya Allah klarifikasi mulu. Kalau salah, nanti harus bayar pajak semua orang nih. Kalau salah kalau jatuh. Kalau jatuh, untungnya nggak jatuh. Jadi nggak harus bayar pajak orang-orang. Kalau kita pribadi harus bayar pajak Wajib. dong, harus tahu pajak. Harus bayar pajak sebagai warga negara yang Kok gue baik. merah nih gara-gara lu. Gampang banget pakai merah ya. Oke, ini kan kalian ini hari ini datang menggunakan pin bertuliskan Ikatan Darah. Yes. Ini film apa ini? Ikatan Darah ini. Film drama keluarga. Tapi berdarah-darah. Loh. Yes. Nah, Tapi kalau nonton trailernya, iya. Oh, iya. Ini film action, inilah jagoannya. Ini juga jagoannya nih. Oke. Boleh sambil dimainkan Bapak? Lanjut, oke. Sambil cerita coba Iya. Ikatan Darah. Jadi Ikatan Darah tuh emang film drama, film
action film. Ya secara genre itu kita drama action memang. Ya, action thriller juga. Action thriller juga. Terus kita tuh berangkat dari cerita keluarga yang kita ini kakak beradik. Terus aku berperan kebetulan sebagai Mega, dia mantan atlet. Terus dia itu akhirnya harus pensiun. Aduh. Anda mendorong sesuatu yang ini. Tidak seharusnya ada di situ. Ya, nah, tuh, dia ikut-ikutan jadinya. Kalau gitu ambil yang ini aja boleh? Oh, tidak boleh. Tidak Harus boleh ya? Yang ini sudah keluar. Gimana caranya mengambil caranya, ini, tapi yang ini nggak boleh jatuh? Bisa. Iya. Ya, kalau bisa lakukan, jangan ngomong aja. Ya udah, kamu ceritain dulu nih filmnya. Udah sampai mana tadi? Thriller action. Drama keluarga ya? Iya, drama keluarga. Gue baru merem biar penonton aja nih yang. Jadi gini, Kalau kalau ambil misalnya dua gimana ini? Nggak boleh kan? Kalau keambil dua, Kayaknya pakai satu tangan dorong yang atas deh, dorong balikin. Kita gunakan kebaikan kita. Itu boleh. Ini karena kita orang baik. Baik, kalau kan selesai. Kan pertanyaan masih banyak. Boleh ternyata. Oke. Nah, Nah, silakan Derby Romero. Soal sebenarnya ini tentang hubungan kakak beradik. Sebenarnya ikatan darah ini agak lumayan luas dalam film ini gitu. Lo sebagai kakak ya? Gue sebagai kakaknya, nama gue Bilal di Ikatan Darah, Livi berperan sebagai Mega, kita kakak beradik. Mega adalah mantan atlet pencaksilat. Yes. Bilal adalah seorang kakak baik hati yang salah langkah. Tapi Bilal itu di film ini bukan orang yang punya kecakapan untuk bela diri. Nggak ada. Dia itu hanya bermodalkan nekat berani mati aja. Demi adiknya. Iya, Bilal ini street smart, Ya. pintar berstrategi, tapi kebetulan dia salah mengambil langkah di mana akhirnya dia dijatuhkan di situasi yang dia harus mempertaruhkan nyawanya. Wait. Yang punya masalah itu Mega apa Bilal di film ini? Sebenarnya yang punya masalah, kita sekeluarga punya masalah. Yep. Karena status ekonomi. Oh. Lalu di sini karena udah tidak punya ayah, Bilal menjadi ibarat tulang punggung keluarga. Iya, betul. Gitu. Dan Bilal ini seorang yang penyayang. Dia sangat sayang adiknya, dia sangat sayang ibunya, dan dia melakukan segala cara untuk bertahan hidup dan membiayai keluarganya. Tapi apa boleh buat, dia salah mengambil langkah dan akhirnya terjebaklah di situasi yang membahayakan. Dan akhirnya Mega yang mencoba menjaga dan menyelamatkan Bilal. Oke. Nah, kalau di film ini kan dari trailernya aja kelihatan tuh ya, pukul-pukulan, ya kan, aksi bela diri. Ini emang kalian aslinya punya basic banget, abis itu ikut audisi. Ikut audisi dulu atau casting baru abis itu latihan bela diri? Sebenarnya justru kebetulan kita dipilih sama sutradaranya, dan memang kalau gua memang kebetulan punya basic bela diri yang sudah dari umur 19-20 tahun lah kira-kira. Pencak silat juga? Enggak, kebetulan gua ada Muay Thai, gua ada belajar Jiu-Jitsu, dan gua dulu fencing atlet. Gua atlet anggar dulu. Gokil. Tapi di film ini justru lucunya gue tidak terlalu banyak fighting koreo. Di sini gue lebih banyak practical action, di mana gue lari, lompat genteng, impact. Anda lompat genteng, bagaimana situasi orang yang ada di bawah rumah? Oh, itu semua safety. Jadi Yep. Kemarin kita kebetulan film Ikatan Darah juga menang Best Production Design di JAF. JAF itu? JAF Film Festival di Jogja. Jogja. Aku lupa. Asian Asian Netpack Film Festival. Film Yes. Festival. Nah itu tuh Mbah sama Sulkarnaini menang production design. Jadi kemarin juga dari tim builder set semua itu kita tuh syuting ada di perkampungan yang padat di Semarang, layering gitu, memang tempatnya keren banget. Dia layering perkampungannya, jadi nurun dari atas ke bawah gitu, dan bentuknya lumayan kayak U gitu. Kalau emang tempatnya padat, setting artnya gimana? Nah itu makanya disitulah hebatnya Mbah gitu, dan itu semua kayak genteng akan gue pakai itu semua di reinforce, dibangun lagi dari awal dari bawah. Jadi rumah yang udah ada atapnya ini diperbaikin lah seenggaknya ya, dilepas yang bagian atasnya, diperbarui, dibentuk lagi. Mungkin berarti kayak dikasih casing lagi supaya tidak merusak di bagian bawah juga, dan juga lebih kuat untuk kita. Terus kayak set untuk fight itu semua tuh nggak ada yang keras, udah empuk semua. Even sampai jalanan aspal. Iya. Dan dengar-dengar katanya, oh iya ini kayu ini terlupakan, Well. Baik, habis ini saya akan bertanya kepada Livi ya, supaya Livi juga beraksi lagi, ya kan? Aku jujur takut ngambil ini.
katanya orang kalau misalkan film action itu kan, aduh salah ini. Nah, makanya pertanyaannya gampang aja, Kak. Film action itu kan supaya tidak ada salah-salah pukul. Katanya ada Ada apa, Kak? ada latihan koreonya sebelum ngetek. Ya. Kalau di Iya. film Ikatan Darah ini lamaan belajar koreonya sampai akhirnya semua aman. Produksinya atau pasca produksinya? Semuanya gue yang jawab. Mau lu jawab aja dong. Harus mengambil dulu. Ngambil dari tadi belum Belum. menggerakkan kayu. Ceritain dulu aja Oke. latihannya. Iya, kita tuh latihan untuk ganti boleh kan? Nih gue akan memberikan tips. Oke, gimana? Paling gampang tuh tengah. Karena ini Kok tapi pinggir-pinggir kan pondasi. pinggir-pinggir? Yaudah gini. Hmm. Jadi asik. Kan? Jadi itu kita persiapan untuk adegan fighting sendiri kurang lebih itu 3 bulan. 3 bulan. In total ya, 3 bulan. Dan itu hampir setiap hari kita memang mengulang koreografi yang udah diciptakan. Jadi ya itu tujuannya supaya ketika kita syuting nanti kita benar-benar menggerakkan itu dengan apa namanya nyaman dan Udah natural jadi udah muscle natural memory. aja jadi muscle memory gitu loh. Dan ya itu berhasil sih. Jadi kan kita syuting sih cuma 1,5 bulan ya. Tapi dari hasil latihan sama hampir 3 bulan itu akhirnya kita nyaman ngerjainnya gitu loh. Dan benar-benar bisa dibilang minim sekali cedera atau hal-hal seperti yang nggak enak gitu loh. Aman banget. Saya juga mendengar kabar katanya Derby Romero ini ketika syuting katanya ada adegan di mana Anda akhirnya muntah air. Iya, gue itu karena sebenarnya muntah air karena bukan karena adegan sih, itu karena gue udah heat stroke. Wih, tenang saya jaga. Oh karena Jadi emang gua pas heat lagi stroke. syuting lagi panas banget. Pertama kita syuting di Semarang, terus waktu itu memang kebetulan lagi heat wave, Iya. Lagi panas-panas kemarau. Parah. lagi kemarau. Terus emang di hari itu panasnya agak ekstra. Gue itu kostumnya adalah hoodie. Yes. Oh tebal banget. Tebal. Jadi gue tuh ada fase di mana hampir 2 minggu tuh adegannya setiap hari hanya sprint. 500 meter, 400, 300 itu. Wow. Dan kalau sempat lihat trailernya bayangin tempat kita syuting itu kampung yang gue bilang tadi perkampungan padat yang berlayer itu, jalanan tuh nggak ada yang rata. Iya benar. Vertikal. Jadi semuanya Iya, naik turun, naik turun. kanan kiri, nggak ada jalan rata tuh nggak ada. Berliku-liku, Berliku-liku. parah. Gue mati tinggal di sini. Ih, Akhirnya muntah lah. Itu Akhirnya heat stroke. dari tim gimana? Itu syuting hari itu selesai mau nggak mau. Enggak, syuting masih berjalan. Kebetulan itu adalah shot gua. Terus sutradara Tata, waktu gua lagi berdiri gitu, gua mulai berasa pokoknya gua bilang kemana kepanasan. Tata ngomong, "Der, lu kayaknya heat stroke deh." Karena ternyata Kelihatan ya? kelihatan. Gua Visual banget. abis itu gua mulai gelap. Udah tuh langsung di medis kan standby 24 jam. Medis langsung ngebuka baju apa didinginin segala macem, dikasih electrolyte dan lain-lain. Tapi gue pas udah keluar udah muntah karena mungkin udah terlalu panas. Pertolongan pertamanya ya itu ya, membuat supaya badan lu nggak Terlalu panas ya. Oke. Apa yang ini menjadi spoiler dikit deh, iya, gua harus ini lah. Dia belum. Oh iya. Kan belum, saya harus tanya dulu. Oh ya harus tanya dulu. Oh gitu. Iya. Apa yang kira-kira bisa di-spoil kepada penonton kita, Oke Zoners, supaya ini gila keren banget, gua nggak boleh ngelewatin ini. Kalau dari adegan mungkin nggak ada yang bisa kita spoil ya, kecuali yang ada di trailer. Tapi kalau misalnya apa yang bisa gue kasih tahu nih supaya tertarik untuk menonton, Ikatan Darah buat ini dia ya? film yang sangat roller coaster, it's a roller coaster ride menurut gue, karena gue kita sebagai pemain dan gue kebetulan nonton lebih banyak dari teman-teman karena Iya. Kok nonton? gue udah nonton duluan Iya. dan gue nonton berkali-kali. Sampai nonton terakhir pun yang gue udah tahu ceritanya, gue udah ngeliat proses pasca produksinya. Gue tahu Korea seperti apa, gue nonton tetap nggak napas. Padahal gue pemainnya juga. Iya. Dan gue tetap masih bisa dapat emosionalnya juga. Jadi memang film ini sangat roller coaster. Gitu. Kalau Livi bisa menjawab sambil mengambil potongan Iya, kayu. aku tuh kebetulan kan porsi fight scene-nya di sini banyak banget ya. Tapi ya aku bisa bilang di setiap adegan fight yang aku kerjakan itu punya Gue ngilu. rasa yang berbeda gitu. Sebentar ya Mas. Jadi
Kalau ditanya tadi bocorannya seperti apa, waduh aku tuh nggak multitasking, maaf ya. Kalau ditanya bocorannya seperti apa, intinya setiap adegan fighting, setiap perjalanan Mega untuk menyelamatkan kakaknya Bilal itu, dia selalu ketemu sama penjahat-penjahat yang punya karakter membunuhnya tuh macam-macam, beda-beda. Jadi dia berantem, ketemu orang-orang dengan gaya yang unik, jadi gaya berantemnya itu beda, rasanya tuh beda setiap adegan fighting. Dan ya itu sih menurut aku hal yang lumayan beda di film action Ikatan Darah ini. Yang bikin Tapi akhirnya- sih luar biasa dia sama Ismi. Oh iya, aku sama Ismi Melinda kacau. Kita ada scene bareng berantem. Jadi kalau dari 1 jam film 50 menitnya berantem. Enggak, secara porsi mungkin enggak sampai, kalau sejam 50 enggak. Itu kan berarti 10 menit 10 menit 50 Ngobrol menit doang. dia berantem. Enggak. Ini mungkin lebih balance sih menurut gue, tapi memang berantem terus memang. Berantem terus. Oke, ini mungkin karena tidak ada lagi yang bisa banyak opsi. Mungkin ini terakhir pertanyaan dari gue untuk mengajak Okezoners menonton Ikatan Darah kapan dan di mana. Lu kan mau berani. Hah? Berani gue itu bawah. Oke. Berani gue terakhir kan. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk saksikan Film film Ikatan Ikatan Darah Darah mulai tanggal 30 April di seluruh bioskop Kesayangan Anda. Oke, kalau gitu. Ini sudah tidak ada lagi yang bisa digerakin. Oke, Soners, terima kasih. DRB, terima kasih Livi sudah Terima main di kasih. sini, udah ngobrol-ngobrol sama kita, Thank udah you, main thank you. Jenga juga. Iya. Oke, itu dia Okezone Vibes dan Okezoners. Terima kasih sudah menyaksikan Cicet. Gua Tommy, kita ketemu lagi di Cicet selanjutnya. Bye.